Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang Kau berikan buat kami sepanjang malam. Tuhan menjaga kami, dan pagi ini Tuhan berikan kami hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari kitab Ulangan 8 ayat yang ke-18. Dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara, tema kita hari ini ialah sungguh luar biasa kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, Ulangan pasal 8 ini mencatat bangsa Israel sudah ada di dataran Moab, di seberang sungai Yordan, dan sebentar lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, suatu tanah yang kaya dan makmur serta subur. Karena itu di dalam ayat 7-10 dijelaskan bahwa tanah Kanaan yang akan mereka duduki ialah suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Saudara, itulah tanah Kanaan yang akan mereka duduki, tanah yang subur, tanah yang makmur yang Tuhan sediakan kepada mereka. Karena itu Tuhan mengatakan kepada mereka dua hal melalui bagian ini. Yang pertama ialah agar mereka bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang besar selama ini kepada mereka. Bagaimana Tuhan telah memimpin seluruh perjalanan mereka dari keluar tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan menyertai mereka melewati padang pasir selama 40 tahun. Bagaimana Tuhan memberikan mereka makan mana, burung puyuh, sehingga mereka tidak mati kelaparan. Bahkan dikatakan bahwa pakaian mereka pun tidak menjadi buruk dan kaki mereka tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun lamanya. Bahkan yang luar biasanya ialah Tuhan mau mengajari mereka seperti seseorang mengajari anaknya, di mana Allah dengan sabar menyatakan kuasa-Nya, mengampuni mereka ketika mereka berbuat salah, dan memberikan mereka firman dan hukum-hukumnya kepada mereka, supaya mereka menjadi bangsa atau pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa kasih dan pemeliharaan Tuhan. Allah yang memimpin, yang menjaga, yang memelihara bangsa Israel dari tanah Mesir, melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun, dan menghadapi berbagai tantangan dan bahaya, dan sekarang sudah sampai bahkan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, karena itu Tuhan mau mereka ingat akan semua kebaikan Tuhan, kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka, bahwa semua yang telah mereka dapatkan adalah karya dan pertolongan Tuhan. Karena itu ayat emas kita hari ini mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, inilah yang Tuhan mau dari saudara dan saya juga. Ketika hidup kita dipelihara, diberkati, dijaga sampai hari ini,
bersyukurlah kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Yang kedua, saudara, yang Tuhan ajarkan melalui bagian ini ialah ketika kita mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan, ialah agar kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel ketika mereka nanti sudah masuk ke tanah Kanaan yang subur, dan ketika mereka makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, apabila lembu dan sapi mereka serta kambing domba mereka bertambah banyak, serta emas dan perak mereka bertambah banyak, Tuhan katakan, jangan sampai mereka melupakan Tuhan. Jangan sampai mereka menjadi sombong dengan berkata bahwa semua yang kudapat itu adalah kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh semuanya itu. Saudara, semua itu adalah dosa di hadapan Tuhan kalau sampai menjadi sombong dan kita melupakan Tuhan. Tuhan membenci saudara orang yang sombong. Karena itu Tuhan mengingatkan kita juga pada hari ini bahwa ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita sukses, jangan lupakan Tuhan. Tapi ingatlah semua karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, dan itu titipan Tuhan. Karena itu dua hal saudara yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikan dan pemeliharaannya, dan jangan lupakan ke Tuhan atas setiap hal yang telah Ia kerjakan, dan jangan menjadi sombong. Karena apa yang kita miliki, kekayaan, jabatan, kemakmuran, semua adalah berkat Tuhan. Mari saudara, kita bersyukur hari ini dan kita meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Kau ingatkan kami hari ini untuk memandang kepadamu. Bagaimana kasih dan pemeliharaanmu begitu besar. Engkau yang menopang kehidupan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kami miliki, semua berkat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, mari Engkau yang meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami sekalian pada hari ini, Tuhan yang boleh menyertai kami ya Tuhan. Kami bergumul Tuhan, memohon pertolongan-Mu untuk saudara dan saudari kami yang mungkin sedang sakit Tuhan. Oh Tuhan, lawat mereka, jamah mereka, pribadi lepas pribadi, satu demi satu, dengan kuasa-Mu yang besar. Mereka yang sedang sakit mah ya Tuhan, asam lambung mereka sedang naik. Oh Tuhan, tolong Engkau menjamah ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, biar Engkau boleh memulihkan, menyembuhkan mereka. Tuhan, di dalam keluarga mereka, mungkin ada di dalam saudara kami yang mendambakan seorang keturunan di dalam keluarga mereka. Mari Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau Tuhan, kiranya kalau Engkau berkenan, berkatilah Tuhan kandungan daripada istri saudara kami ini, biar Engkau yang menghadirkan seorang anak di dalam keluarga mereka. Tuhan, tolong. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami Tuhan yang bergumul Tuhan dengan sakit saraf kejepitnya. Oh Tuhan, tangan mereka bengkak, kaki mereka sakit. Tuhan, jamahlah mereka dengan kasih-Mu, sembuhkan mereka dengan anugerah-Mu, berbelas kasihanlah. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Giver ya Tuhan, yang juga stroke Tuhan di kaki dan tangan sebelah kiri. Tuhan, mohonkan belas kasihan-Mu, biar Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan akan saudara kami ini dengan kasih-Mu yang besar. Tuhan, tolong. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami bergumul dengan masalah keuangan, untuk membayar biaya sekolah anak-anak mereka, untuk membayar kehidupan bahkan hutang-hutang mereka. Tuhan, buka jalan, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan yang boleh menyediakan apa yang mereka butuhkan. Usaha mereka rintis, yang mereka kerjakan, Tuhan berkatilah. Kami mohon kepadamu. Mungkin ada di antara saudara kami yang sedang menjual ya Tuhan, tanah mereka, rumah mereka. Berkati ya Tuhan, berkatilah, supaya Tuhan kirimkan seorang pembeli yang serius untuk membeli tanah atau rumah yang mereka jual. Tuhan, tolong, kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami bawa keluarga
setiap kami Tuhan yang mendengarkan akan renungan ini, dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka, Engkau limpahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, keharmonisan bagi keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, tolonglah. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur hanya kepada Engkau. Hati kami percaya, Engkau Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kami di masa lampau. Engkau juga yang akan memimpin kehidupan kami sekarang dan yang akan datang. Sebab Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah, Allah kami yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.